Dokumen pertama adalah jenengan harus memiliki panduan manajemen risiko, baik itu eksternal maupun internal. Sudah ada yang tahu bagaimana apa definisi manajemen risiko? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak definisi manajemen risiko? Apa? Yang belakang? Ada yang tahu? Ya, definisi risiko adalah sebuah kegiatan yang objektif dan sistematis untuk mengenal, mengevaluasi, meminimalkan dan menindaklanjuti. Ada 6 ruang lingkup manajemen risiko. Yang pertama ada risiko buat pasien, nakes, pekerja yang lain nakes, sarana prasarana, keuangan dan other risk atau risiko lain. Ya kan? Kita harus nyusun begitu, Mas. Manajemen risiko, nyusun panduan. Ya. Kalau programnya ikut di program peningkatan mutu di sana. Bahkan manajemen risiko itu dijadikan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan RUK dan menetapkan jenis-jenis pelayanan yang ada di puskesmas. Ada 4 dasar pemikiran untuk menentukan jenis pelayanan di puskesmas. Pertama adalah identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang kedua adalah analisis peluang pengembangan. Yang ketiga apa? Yang ketiga analisis risiko-risiko yang ada di puskesmas bagi UKM, UKP, dan yang keempat adalah perundang-undangan. Maka kalau bicara manajemen risiko tidak hanya mengenai FMEA, RCA, dan SA, tapi lebih dari itu semua bahwa output dari manajemen risiko adalah dijadikan dasar juga untuk menyusun perencanaan dan menetapkan jenis-jenis pelayanan. Iya enggak itu? Nah, pendek kata, kalau di sini adalah identifikasi, di sini adalah tindak lanjut. Intinya itu. Ada yang tahu nggak bahwa kita punya 3 alat untuk melakukan identifikasi risiko? Ada yang tahu? Mengenal risiko. Yang pertama adalah ini nanti di sini nanti dokumen jenengan di 521 adalah register risiko. Ini ada 3 tools. Yang pertama adalah SA, yang kedua adalah RCA, dan yang ketiga adalah FMEA. Ada yang tahu SA itu apa? Safety Assessment. Ada yang tahu RCA itu apa? RCA, Root Cause Analysis. FMEA itu apa? Measurement Effect Analysis. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu SA. Safety Assessment adalah untuk mengukur tingkat atau derajat risiko yang mungkin terjadi. Bisa diikuti? Ada 2 cara atau 2 alat untuk mengukur risiko. Bahkan ada 3 juga. Kalau di IKRA ada 3 ya. Selain ada 3 ya. Kalau di IKRA nanti ada 3, tapi yang ini masih 2. Yang pertama adalah severity-nya, yang kedua adalah probabilitasnya. Ya. Dari sisi severity-nya itu dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang tertinggi namanya apa? Ekstrim. Nomor 2 namanya apa? Major. Nomor 3 namanya apa? Moderat. Nomor 4 namanya apa? Minor. Nomor 5 namanya apa? Minimal. Tetapi yang pertama nilainya 5, yang kedua nilainya 4, yang ketiga nilainya 3, yang kedua nilainya 2. Ini ya. Ekstrim itu terjadi jika ada kematian. Ya, ekstrim. Pasien jatuh meninggal atau apalah di sini yang meninggal. Yang kedua adalah major. Jika terjadi cedera berat yang irreversible sifatnya, pasien jatuh patah tulang atau pasien jatuh di sini tak sadarkan diri, bahkan amnesia terus sendir, tahu sendir nggak? Gemblung, terus sendir.
Tiba-tiba di sini malah mengalami amnesia. Yang ketiga namanya apa? Moderat. Jika terjadi luka tetapi bisa dilakukan penanganan dan tidak irreversible. Misalnya dua apa? Minor, itu dia terjadi cukup dengan pengobatan P3K yang ringan, dan tipe 1 minimal itu tidak ada luka. Ya. Jadi ulangi lagi, yang severity dibagi menjadi 4: ekstrim, mayor, moderat, minor, minimal. Ya 5, 4 ya kurang 1. 5. Ekstrim, mayor, moderat, minor, minimal. Yang probability dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah frequent, yang kedua probable, yang ketiga possible, yang keempat adalah unlikely, dan yang kelima adalah rare. Frequent itu jika terjadi antara 1 bulan, 1 minggu sampai 1 bulan. Ya. Kemudian probable antara 1 bulan kurang dari 1 tahun. Ya Pak, betul Pak? Possible antara 1 tahun kurang dari 2 tahun. Unlikely antara 2 tahun kurang dari 5 tahun. Rare itu lebih dari 5 tahun. Maka nanti antara severity dan probability itu nanti dipakai namanya metric grading, ya. Ya, metric grading ini seperti ini. Ini yang kesini namanya S, yang kesini namanya P. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian di sini 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Nanti dikawinkan. Jadilah nanti itu, nanti yang warna merah jumlahnya 8, yang warna kuning jumlahnya 5, yang warna hijau jumlahnya 7, dan warna biru jumlahnya 5. Jadi jumlahnya berapa? 25. Nah, hasil dari metric grading nanti ada tingkat risiko. Yang pertama adalah ekstrim, yang kedua adalah high risk, yang ketiga adalah middle atau moderate risk, dan yang keempat adalah low risk. Kalau yang ekstrim dan high risk dilakukan root cause analysis, kalau yang moderat dan low risk cukup dilakukan investigasi sederhana. Maka kalau terjadi beneran warna merah, ya harus dilakukan root analisis. Contoh, ambulan pergi nabrak orang, meninggal, RCA. Pasien di sini patah tulang, RCA. Tertusuk jarum misalkan atau apa? Cukup investigasi sederhana. Ya, maka tools yang kedua ini ada dokumen kalau ada kejadian yang ekstrim dan high risk. Kalau enggak, berarti maka jebakan-jebakan survei itu sering terjadi. Mana dokumen RCA-nya? Itu jebak gitu kan itu. Bagaimana mungkin ada RCA? Oh, enggak ada kejadian yang ekstrim dan high risk. Jawabannya gitu dong besok. Nah, dan yang terakhir adalah FMA. FMA adalah alat progresif untuk mengukur efektivitas prosedur. Jadi pendek kata, kalau RCA setelah terjadi, kalau FMA sebelum terjadi. Pak itu? Latih. Ya harap ya. Uridu ya, uridu ya. Iya, bos. Iya. Udah punya bukunya belum sih? Udah punya bukunya? Udah ini nih. Nih contoh kasus manajemen risiko. Kok tingkat parahnya O3? Ini cuma benernya 36. Oh ada 36 ininya sih. Oh iya sudah pakai 3 ya. 3 ini ya, 3 tools ya. Bukan 3 tool. Yang pertama kemungkinan keparahan dan kemudian deteksi. Berarti ini sudah lebih maju. Ya. Ini 3 variabel. Yang saya terangkan kan 2 variabel. Ya mau pakai ini nggak masalah. Pak, itu kan ada 2 form ya. Yang instalasi sama identifikasi
Itu yang dibahas satu aja, kisah resiko aja. Udah cukup kisah risiko. Akhirnya jawabannya dari belajar dia. Iya, ya nanti kan kolom-kolom itu loh. Ya soalnya yang itu jujurnya ibu itu sebenarnya. Ya Pak, ini mengapa yang mantan cukup bukan salah ya, artinya bulat-bulat. Tetapi output dari safety assessment kan RR. Yang penting ada pendahuluannya, bagaimana probabilitasnya. Ada apa namanya? Ya ada ceritanya lah, gitu ya, historisnya. Itu yang saya terangkan. Kita lanjut ke 5.3. Cukup usai.